Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube gua di Bincang Kritis episode yang pertama. Ini episode reborn karena memang udah lama banget gua nggak bikin konten ini dan kita membicarakan sesuatu hal yang lagi rame banget diperbincangkan. Sudah bersama dengan gua seorang teman baik gua di kuliah. Dia namanya Faras Fadilsyah atau biasa akrab gua panggil Fadil. Halo Dil, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Iya. relawan gugus tugas? Hah? Mantap, Mantap, mantap nih relawan. mantap. Jobnya banyak sekarang. Ah, tidak dibayar, Pak. Anda jangan punya pemikiran saya dibayar ya. Tidak ada bayaran. Insya Allah pahalanya banyak lah. Jadi amal aja Pahalanya udah. banyak tentu. Amin. Bagus tuh, mantap. Amin, 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 amin. amin, amin. Nah, jadi mungkin gue sedikit cerita ya buat teman-teman yang nggak tahu siapa si Fadil ini. Jadi si Fadil ini merupakan seorang mahasiswa yang suka banget nulis. Dan dia ini tulisan-tulisannya ini sering naik di media-media nasional seperti Suara.com, Teropong Senayan, terus apalagi Dil? Mungkin Dil, bisa lu sebutin lagi Dil? Kumparan, Kumparan ya, kumparan, FIFA, gokil. Dan teman gue ini sering ngomongin hal-hal yang berbau politik dan hukum. bisnis. Bisa bilang kayak gitu ya. Iya, iya. Ya, keren sih anjir. Asli dah, keren anjir. Nah, ngomong-ngomong, yang ingin gue sampaikan atau yang ingin gue bicarakan dengan teman gue si Fadil ini di Bincang Kritis yang pertama terkait dengan sebuah pemberitaan yang lagi rame banget diperbincangkan oleh halayak umum terkait dengan salah satu media TV nasional atau mungkin kita sebut merek aja kali ya karena kan satu-satunya TV yang paling vokal nih yaitu RCTI, Hmm. iNews yang eh, bahasa bahasa gampangnya adalah menuntut kepada MK agar live streaming di media online dihilangkan atau diberlakukan, dipermanenkan lah istilahnya kayak gitu. Menurut lu, Dil, karena gini, Dil, kenapa gua ngajak lu untuk kita ngobrol di conference Zoom ini? Karena gua melihat lu adalah satu-satunya temen gua yang pro terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh media media TV ini. Apa yang membuat lu Hmm. sehingga lu pro terhadap mereka? Padahal banyak banget orang-orang yang sangat kontra, baik itu konten kreator, baik itu pengamat media, ataupun mungkin seorang Deddy Corbuzier pun yang kemarin ngundang orang-orang RCTI pun juga mungkin kontra juga. Menurut lu gimana, deh? Ya, kalau menurut gua yang pertama adalah pro kontra itu adalah hal yang keniscayaan ya. Semua pasti setiap kasus Mm-mm. memiliki pro kontranya masing-masing. Tapi Mm-mm. kalau tadi yang disebut pengamat media menjawab juga banyak yang kontra, saya pikir tidak gitu. Karena juga banyak pengamat media yang khususnya dia berkecimpung concern dalam media dan juga dalam media nasional. Dalam arti ini bahasannya lebih kepada mendukung RCTI. Saya sebut merek gak apa-apa ya? Gak apa-apa, emang rencana kita kan kayak begitu. Oh, iya. Ya mendukung RCTI. Ini gue langsung jelasin apa gimana tak? Apa pelan-pelan dulu tak? Apa gue Langsung langsung aja, jawab apa? sesuai dengan opini lu aja. Langsung aja nggak apa-apa. Oke, iya. Ya jadi yang menjadi permasalahan kan adalah bagaimana orang mengasumsikan masalah ini Mm-mm. menjadi sebuah narasi yang seakan-akan media konvensional adalah media yang kalah dengan konten kreator seperti di YouTube, teman-teman konten kreator. Jadi itu asumsi yang bertebaran oleh masyarakat seperti itu. Padahal kalau kita jelas melihat dalam suatu masalah itu sendiri, Mm. kita melihat dari aspek hukumnya, memang yang dimaksudkan oleh RCTI itu tidak ke arah sana. RCTI tidak menyerang ataupun dalam tanda kutip dia iri kepada konten kreatornya. Tetapi yang diperjuangkan oleh RCTI adalah bagaimana keadilan sosial, keadilan hukum bagi
media konvensional dan media sosial ini bisa setara di Indonesia. Nah, ini sebenarnya garis bawah permasalahannya ini tak sebenarnya. Bukan masalah tentang RCI ratingnya turun, RCTI nggak kehabisan ide. Nah, itu memang kalau dari data-data mungkin itu memang iya. Tetapi kalau saya melihat substansi tuntutan, lagi-lagi yang harus kita garis bawahi adalah saya melihat dari kasusnya itu bahwa RCTI ini kalau saya simpulkan adalah RCTI lebih ingin menuntut hak-hak keadilan hukum kepada media sosial. Karena masalah ini bukan hanya ada di Indonesia. Masalah ini juga terjadi di berbagai negara. Bahkan masalah ini sudah tuntas dan saya bisa bilang masalah ini itu telat di Indonesia. Di negara-negara maju seperti Eropa, hampir seluruh Eropa, Inggris, di Jepang, Australia, itu dia sudah mengalami masalah ini yang dimana ada kecemburuan bagi media konvensional dan media sosial. Nah, yang menjadi permasalahan apa sih kecemburuan dan apa keadilan hukum yang dituntut oleh media konvensional? Saya memberi salah satu contohnya aja ya. Ini kita di luar konteks tuntutan RCTI ya, tapi ini biar saya teman-teman bisa paham apa sih keadilan hukum yang dimaksud saya itu. Nah, salah satunya adalah media sosial seringkali ataupun platform ini ketika masuk ke dalam sebuah bisnis di suatu negara, dia seringkali lolos dalam regulasi hukum di suatu negara tersebut. Mengapa? Karena memang aturan media sosial dan platform itu belum ada yang mengatur di setiap negara awalnya. Jadi seringkali banyak permasalahan seperti ada hukum, lalu ada pajak, lalu ada seperti etik moral itu sering lolos oleh media sosial. Yang dimana kebalikannya media konvensional ini dikerangkeng oleh perundang-undangan yang begitu berjelimet. Ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran. Lalu dia juga punya kode dewan etik tersendiri yang dimana ibaratnya itu seperti legislatifnya media konvensional. Nah, media sosial itu tidak ada yang mengatur dan secara bebas. Apalagi media sosial juga mengambil untung dalam transaksi ekonomi di suatu negara tersebut. Media sosial tidak mengambil pajak di dalam negara tersebut. Ini yang kemarin-kemarin ya mungkin. Dan walaupun media sosial saat ini sudah diambil pajak, tapi telat. Gitu. Tapi kecemburuan itu ibaratnya gunung es. Gitu. Nah, itu salah satu apa ya? Saya ibaratnya memberi garis besar bahwa ada sebuah kecemburuan sosial, kecemburuan hukum di antara media konvensional dan media sosial platform. Nah, yang digarisbawahi oleh RCTI, semangat yang dibawa oleh RCTI adalah bagaimana kesetaraan hukum itu yang dibawa oleh RCTI ke MK, maka dia tuntut ke Mahkamah Konstitusi. Di negara-negara lain seperti Inggris, seperti ya di Uni Eropa rata-rata semua media konvensional itu menuntut ke Mahkamah Konstitusinya. Ya sama kasus yang menuntut sebuah hukum itu sendiri. Nah, jadi sorry gue potong yang gimana? Tadi kan lo bilang karena kan media sosial ini kan sering banget terbebas dari hukum, bisa dibilang kayak gitu kan. Ada kesetaraan hukum yang berlaku lah di Indonesia. Tadi lo bilang kayak begitu kan. Akan tetapi kan let's say kita bicara tentang YouTube aja dulu. YouTube ataupun sosial media. Kita ngambil platform YouTube aja dulu. Karena ini sangat dekat dengan kita. YouTube sendiri kan dia punya semacam regulasi-regulasi tertentu yang memang dia menjaga agar para penontonnya itu menonton sesuai dengan usianya mereka masing-masing. Apakah hal ini tetap menjadi langkah RCTI juga untuk melakukan tuntutan seperti yang lu bicarakan? Lalu kemudian tentang live streaming juga. Apakah dengan adanya live streaming ini, karena kan memang digarisbawahi dari tuntutan itu kan live streaming juga ya. Nah, apakah live streaming itu juga mengurangi atau bahkan merugikan pihak RCTI yang lu bilang tadi gitu loh, Dil? Oke, yang pertama-tama, jadi misalnya kalau saya kelihatan lagi pakai baju TV One, ini saya bukan orang TV One ya, kebetulan ini baju dikasih, takutnya salah paham gitu. Takutnya salah paham. Lah kan saya nggak tahu kalau viral nih video, nanti saya disangka atas nama TV One, tidak. Ntar gue kasih timer, Dil, slow.
Oke. Jadi yang kita harus pahami, regulasi yang dimaksud adalah regulasi hukum suatu hukum negara, tak, bukan Hmm. suatu regulasi di dalam produk platform. Kalau yang lu maksud tadi adalah regulasi di dalam suatu platform, itu kan regulasi YouTube. Hmm. Oke. Tapi yang dimaksud adalah regulasi hukum negara yang ada undang-undang penyiaran, ada Hmm. undang-undang pers. Kalau di media konvensional kan udah punya nih undang-undangnya nih, bahkan Iya. banyak kan menjelimet lah. Media sosial apapun platformnya yang menjadi masalah itu sempat di awal-awal tahun gempar media sosial di seluruh negara nggak punya Hmm. regulasi tentang itu, Hmm. Hmm. yang akhirnya banyak kecemburuan sosial, ibaratnya kecemburuan sosial ya dari media konvensional itu kepada media sosial. Hmm. Mereka nggak ada yang ngawasin, bahkan pajak juga nggak diambil waktu itu kan. Hmm. Hmm. Mereka secara bebas berbisnis di negara ini tanpa ada aturan dan diatur oleh negara. Hmm. Hmm. Nah, ya itu maksudnya akhirnya terjadi ketidakadilan hukum bagi media konvensional dan media sosial. Nah, tetapi yang harus ditekankan, kalau memang ini kan rata-rata yang berasumsi content creator ya, content creator. Nggak konten kreator Nah, juga sih sebetulnya yang berasumsi, justru juga para penikmat konten kreator itu sendiri. Karena ya, kan gini, Dil, oke. kita mungkin sama-sama penikmat konten kreator ya, tapi kalau dari asumsi gua adalah gini, gua malah nangkepnya adalah ketika regulasi media konvensional disamakan dengan media sosial yang ada, maka akan ada kemungkinan media sosial yang ada akan dikekang seperti media konvensional. Let's say seperti kita bicara kartun deh, kayak SpongeBob, Sandy make BH apa segala macam disensor. Nah, itu mungkin cenderung untuk ketakutan para orang-orang yang menikmati konten kreator untuk istilahnya istilahnya gini, ada bagian sensor yang nggak perlu untuk disensor tapi disensor. Apalagi kan juga karena adanya undang-undang penyiaran, banyak banget kayak sinetron sih, konten-konten TV yang bersifat kaku atau tidak bisa dinikmati secara luas oleh publik gitu. Dan juga terkait masalah, mungkin ini jatuhnya ke keresahan semua orang ya, Dil ya. Kenapa bisa sampai kayak begini? Salah satunya adalah karena memang mungkin di TV sendiri banyak acara yang nggak mendidik, ataupun kalau misalnya lu nonton di YouTube adalah alternatif, karena di YouTube tuh banyak banget platform atau acara-acara yang bisa lu pilih secara mandiri gitu. Nah, lalu yang kedua gini, Dil. Selanjutnya yang ingin gue sampaikan adalah, yang ingin gue tanyakan ke lu maksudnya, apakah undang-undang ITE, undang-undang yang sudah menjadi sahabat kita semua, apakah itu tidak cukup untuk melindungi media ataupun penikmat media itu sendiri? Silakan, Dil. Oke, satu-satu ya, Iya. panjang-panjang juga. Mm-mm. Nah, memang undang-undang mengenai media sosial ini belum ada dan seharusnya ada. Kalau bagi gua seharusnya ada, karena harus tetap mengontrol media sosial itu harus dikontrol, tak? Harus ada Mm-mm. keseimbangan, harus dikontrol oleh negara. Mm-mm. Karena kalau kita bahas media sosial kalau kita bahas politik ya geopolitik, media sosial kan itu punya Amerika. Mm-mm. Mereka punya kepentingan juga di sini kan. Nah, maka itu negara juga harus berdaulat di atas itu. Harus dikontrol oleh hukum yang jelas di dalam hukum undang-undang penyiaran apapun itu. Nah, di negara-negara itu sudah dibuat di Jerman, di Inggris, di negara-negara Uni Eropa khususnya ya. Mereka udah Mm-mm. bahkan sudah membuat lembaga ibaratnya pengawas penyiaran bagi media sosial itu sendiri. Nah, mengenai itu kan ini berkesinambungan kan dengan Undang-Undang ITE. Mm-mm. Karena saat ini media sosial ini memang masih dalam naungan Undang-Undang ITE. Nah, permasalahannya Undang-Undang ITE ini belum jelas. Dalam arti belum jelas mengkategorikan apa itu media sosial, apa itu platform, apa itu e-commerce, dan apa itu mesin pencari. Jadi semua kategori yang berbau digital itu masih digabung di dalam Undang-Undang ITE. Dan itu belum komprehensif sama sekali. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Nah, seharusnya ini ibaratnya solusinya memang harus ada undang-undang yang mengatur itu. Entah itu di dalam undang-undang ITE ataupun membuat undang-undang baru
intinya harus ada undang-undang yang mengatur tentang regulasi media sosial itu sendiri. Karena agar tidak ada kecemburuan bagi media konvensional dan media sosial platform. Nah, kalau saya cerita lagi, di negara-negara maju itu, katakanlah Jepang, tadi ini Eropa, Inggris, Jerman ya, rata-rata negaranya berpihak kepada media konvensional. Karena ini ibaratnya kalau kita berbahas politik, ini nih melawan negara versus negara lain. Platform itu kan Google, YouTube itu kan punya Amerika. Nah Iya. ini antara kedaulatan negara, ini yang menjadi ibaratnya, makanya saya sempat mengatakan feeling saya menang di MK, walaupun nanti ada dampak-dampaknya ya. Tapi di sini saya tidak, Kayaknya iya sih. tapi di Iya sini sih, itu saya pasti. tidak membahas bagaimana dampaknya ya. Tapi saya membahas bagaimana semangatnya yang harus tahu agar masyarakat kebuka asumsinya, jangan ibaratnya langsung negatif seperti itu. Gitu sih, Kak. Jadi bisa dibilang langkah yang dilakukan RCTI bisa dibilang adalah langkah yang sebetulnya bertujuan untuk menciptakan kesetaraan sosial dalam bermedia gitu istilahnya ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Keadilan hukum, Iya, kesetaraan keadilan hukum hukum lah, ibaratnya dalam seperti itu. konteks media gitu maksud gua. Iya. Nah, Mm-mm. yang harus juga kita tahu, yang diajukan oleh RCTI itu masih sebagian kecil, Kak. Hmm. Baru satu undang-undang. Masih banyak. Kalau mau dituntut tentang kita mau nuntut platform itu, Hmm. banyak banget. Belum lagi tentang data pribadi. Belum lagi Iya tadi saya sih. sebut pajak. Iya sih. Masih banyak sekali. Belum lagi tentang apa namanya? Surat izin usaha. Itu jadi masalah juga. Masih banyak permasalahan media sosial ini. Maka ini di berbagai negara media sosial ini seakan-akan karena tidak ada regulasinya dia bisa merangkeng masuk bebas dan tanda kutip Iya sih, iya sih. Kalau dia negara bisa asal sih kata lu dia lah, betul-betul nggak ada surat izin usahanya, nggak dan ada apanya gitu. dan ya dan tanda kutip kalau kita bahas politik Amerika pasang badan di situ untuk membela Google karena ya itu punya mereka. Mm-mm, mm-mm. Ada kepentingan-kepentingan itu. Nah, itu yang saya bisa itu susah untuk saya jelaskan di sini. Kepentingan politik itu sangat banyak sekali intelijen. Nah, intinya harus ada yang mengawasi lah seperti itu, Kak. Emang Berarti masalah media sosial ini banyak banget. Kalau kata saya, ECT adalah langkah pertama untuk menuju masalah-masalah selanjutnya. berarti mungkin bisa dibilang akan banyak stasiun televisi yang mengikuti langkah yang dilakukan oleh RCTI pada saat ini. Ya, bisa jadi, Wow. bisa jadi. Yang nggak harus perusahaan seorang perusahaan ya. Wah. Bisa jadi juga pengamat, bisa jadi juga ahli, bisa menuntut, bisa saja, tergantung lah. Hmm. Tapi intinya semangatnya seperti itu. Wow. Ada lagi juga masalah, itu saya cerita lagi salah satu masalah lainnya. Kalau di negara lain itu masalah tentang konten. Oke. Platform mengambil konten dari media konvensional kan, Eh, ya kan? Contoh, detik.com buat konten, oh ya iya, kan? Google bisa ngambil konten itu kan secara gratis, iya betul, betul betul, betul kan? betul. Nah, Google dapat berita, dia gak bayar pajak, tapi yang bayar baik di detik.com. Wah, gue gimana? Masuk gak? Masuk Dua masuk bulu, masuk 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 masuk. ya Paham, kan? paham gue sampai situ paham. Paham. Maka itu salah satu contoh masalah aja. Banyak banget masalah tentang platform ini harus diatur di berbagai negara ini, harus diatur dalam undang-undangnya. Kalau di negara lain masalah ini udah beberapa tuntas. Masalah konten, masalah penyiaran, masalah pajak itu udah diimplementasikan di negara-negara lain. Sebut saja Uni Eropa itu udah buat Hmm. institusinya namanya GDPR. Hmm. GDPR. GDPR panjangannya tuh tahu. Saya buka buku dulu. Hmm. Eh, mana ya? GDPR. Dil, sambil lu nyari yang pengen lu cari, gue mau nanya tentang ini sih. Nih. Oh ya, Namanya boleh boleh. GDPR kalau di sana namanya General Data Protection Regulation Uni Eropa. Oke. Disahkan 2016 di Uni Eropa.
mengatur tentang perlindungan hukum dan keamanan data pengguna internet bagi platform. Nah, ada lagi nih di Jerman, di negara khusus nih. Namanya NetzDG. Dia lebih mengatur kepada regulasi tanggung jawab perusahaan media sosial secara moralitas. Nah, ini intinya di negara-negara lain ini udah banyak akhirnya negara-negara ini, pemerintah negara lain itu pasang badan dan juga membela media konvensional dengan membuat lembaga-lembaga pengatur, dalam arti pengawas bagi media-media sosial ataupun platform. Seperti itu sih, Kak. Oke, Dil, ini kan sebetulnya adalah yang menjadi pokok permasalahan dari sebuah berita yang lagi heboh pada saat ini kan yang sedang kita bahas adalah dikhawatirkan akan banyaknya konten-konten di media sosial yang nantinya akan diatur oleh semacam kayak Komisi Penyiaran Indonesia lah, kayak KPI. KPI ini kan kayak rajanya sensor, segala sensor. Dari sensor yang jelas sensor sampai hal-hal yang nggak jelas dibikin sensor. Dan mungkin akan banyak orang yang akan takut ketika konten di media sosial ini akan disensor oleh lembaga tersebut yang seharusnya tidak patut untuk disensor. Apakah dengan adanya undang-undang ataupun dengan adanya regulasi yang nantinya akan dibuat oleh DPR atau badan legislatif ataupun badan-badan yang lain, apakah itu tidak menutup kemungkinan konten-konten yang berbau sensor ini akan bisa diatur secara total kayak gitu? Oke. Kalau masalah permasalahan sensor yang salah, sensor yang ibaratnya konyol, itu kan hanya masalah teknis ya, Teh, ya. Iya. Itu jadi kita jangan menyalahkan semangat konsepnya. Kalau konsepnya itu udah baik, dalam arti kita mengawasi, mengontrol agar konten-konten di media sosial ini nggak serampangan gitu. Kan menjadi permasalahan sekarang konten media sosial kan terlalu bebas kan. Oke. Nah, bebas kan ada dua mata pisau. Bisa sangat baik dan juga bisa sangat buruk. Nah, dalam arti di sini mengawasi ya seperti Dewan Pers, Dewan Komisi apa tuh? Penyiaran Indonesia yang dimana mengawasi yang konten-konten yang memang misal ada kekerasan, terorisme, lalu ada pemerkosaan, di situ dia mengawasi di hal-hal itu. Nah, memang itu menjadi sebuah polemik juga, perdebatan ya, debatable ya, bahwa nanti tidak bisa berpotensi demokratisasi di dalam media sosial ini semakin rendah atau semakin menurun karena ada berpotensi penguasa bisa bermain di situ. Ya itu memang debatable. Tapi semangatnya itu sudah baik ketimbang terlalu bebas seperti itu. Karena kita kembali lagi kepada konten Amerika Serikat sendiri pun yang pembuat platform itu juga kecolongan mengenai tentang ini, tentang konten-konten ini. Contohnya? Nah, contohnya pada tahun 2016 Donald Trump itu diindikasikan menang karena ada campur tangan Rusia yang dimana nama skandalnya itu adalah Cambridge Analytica dan WikiLeaks. Cambridge Analytica itu berpusat di kantornya yaitu Rusia, agen komunikasi ya, ibaratnya konsultan komunikasi. Yang dimana dia membuat akun-akun, jutaan ribuan akun untuk membuat konten-konten sara di Amerika Serikat dengan menggunakan nama warga negara Amerika Serikat, identitas Amerika Serikat, yang dimana konten-konten itu benar-benar merusak, membelah ibaratnya kalau kita saat ini kayak pilkada 2017 lah ya, memecah belahkan masyarakat di Amerika Serikat, memecah belahkan masyarakat di Amerika Serikat. Nah, itu kenapa? Nah, itu kecolongan Amerika karena dia tidak punya lembaga pengawasan di dalam konten media sosial yang akhirnya setelah ada kejadian Cambridge Analytica, ada sebuah inisiator dari senator-senator untuk membuat lembaga pengawasan di dalam media sosial itu sendiri. Nah, memang debatable, nanti debatable-nya itu adalah demokrasi semakin menurun. Tetapi faktanya negara pembuat platform itu sendiri pun kecolongan dan sangat benar-benar memalukan. Negaranya dibelah, dipecah belah oleh negara rival abadinya Rusia. Nah itu. Gokil jadi sih. By the way, buat masalah kasus yang diceritakan sama Fadil barusan, ini akan gue kirim screenshot-annya. Dan teman-teman bisa cari juga di apa yang sudah Fadil jelaskan barusan. Jadi ini
bukan konspirasi ya, ini benar-benar ada contoh real kasusnya gitu bisa dibilang. Nah, Ya mungkin tinggal mungkin gimana tinggal kan? di ini aja, tinggal di searching aja Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ya, siap, Iya. siap, siap. Skandal Cambridge Analytica and WikiLeaks kalau nggak salah. Mhm. Nah, by the way Iya ini itu. pertanyaan terakhir, Dil. Ini pertanyaan terakhir, Dil. Pertanyaan terakhir. Menurut lo, bagaimana atau bisa dibilang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh para konten kreator di Indonesia? Karena kan gue juga konten kreator nih. Lu juga konten kreator. Lu kan juga bikin apa namanya kajian kopi Iya. malam. Gue juga konten kreator, bro. Jangan Iya, salah. makanya kan gue ngomong barusan. Lu juga konten kreator gitu Iya. kan. Makanya gue bilang, menurut lu sebagai konten kreator, ketika uji materi yang diloloskan ini oleh RCTI, pasti berdampak pada kita dalam tanda kutip adalah seorang konten kreator. Lalu bagaimana cara kita bersikap? Ini khususnya para konten kreator ya. Bagaimana cara kita untuk bersikap ketika uji materi ini disahkan oleh MK? Oke. Nah, ini gue sekali lagi, gue tidak memasuki ranah itu dalam arti konteks hukumnya apa yang dituntut oleh RCTI. Karena saya juga belum bukan pakarnya, bukan pakar hukumnya, tapi saya hanya memahami ibaratnya kulit dari gambar besar apa yang dimaksud RCTI. Jadi kalau ditanya seperti itu, saya juga tidak bisa menjawab karena saya tidak menguasai penuh apa itu yang dimaksud RCTI, OTP itu. Saya juga tahu apa yang dimaksud dan dampaknya itu apa. Tapi yang di sini saya pengen memberikan sebuah ibaratnya wawasan sedikit lah ya, Hmm. agar kita tidak mudah berasumsi secara mudah bahwa RCTI ini cuma gara-gara kehabisan konten, lalu kehabisan iklan, tidak itu. Jadi saya ingin memberi wawasan bahwa yang dibawa RCTI adalah tidak sepenuhnya salah, tapi yang dibawa RCTI juga adalah mengenai tentang kedaulatan hukum di Indonesia, mengenai juga tentang kedaulatan bisnis media konvensional di Indonesia, mengenai juga politik bisnis Indonesia melawan negara lain. Ini ada itu yang harus saya pengen kasih tahu kepada masyarakat bahwa wawasan seperti itu biar tidak mudah masyarakat terlalu menyerang RCTI ya. Ini saya sekali lagi saya nggak dibayar RCTI, saya ada hubungan sama RCTI, saya tidak pokoknya nggak ada hubungan sama RCTI. Tapi ini saya benar-benar ingin memberitahukan bahwa uh, ini bukan masalah tentang itu loh, bahwa ada masalah yang lebih besar yang dimaksud RCTI ini. Nah, tadi saya katakan bahwa mungkin ini RCTI adalah langkah pertama untuk menuntut hal-hal lainnya untuk terjadinya kesetaraan hukum media di Indonesia. Itu sih tak. Oke, oke. Jadi ini Tapi bisa gini mana? nih, sekali lagi satu lagi bahwa content creator tidak terlalu tidak gak usah ambil pusing banget lah. Ini soalnya RCTI tidak menyerang content creator. Kan di video Dedi juga jelas kan, dia tidak menyerang content creator. Ini murni antara RCTI melawan oligarki besar. Jadi Iya, saya iya, sempat nge-tweet juga kan, iya. oligarki versus oligarki. Oligarki nasional versus oligarki internasional. Ya, jadi bisa Iya. diambil kesimpulan bahwasannya adalah hal yang dilakukan oleh RCTI adalah sebuah fenomena gunung es. Karena apa? Iya, betul. Karena yang Betul, betul. dilakukan oleh RCTI ini adalah menuntut kesetaraan hukum di Indonesia. Karena kembali lagi, dengan kita menggunakan platform-platform media sosial seperti YouTube, Google, Hmm. TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, akan banyaknya potensi yang namanya pencurian data pribadi karena semua data-data kita terdapat di aplikasi-aplikasi media sosial tersebut. Dan Iya. sebagai konten kreator juga, mungkin kita juga harus berpikir untuk jangka ke depannya karena gua pribadi mungkin sudah mulai mengerti apa yang dimaksud oleh RCTI bahwasannya adalah yang dilakukannya adalah benar loh untuk memproteksi para pengguna media sosial di Indonesia dan juga memang sangat dibutuhkan bagi negara kita Indonesia untuk membuat sebuah badan atau lembaga yang mengatur dan mengawasi platform digital
media baru ini karena sangat berpotensi untuk adanya pencurian data pribadi dan lain sebagainya. Oke, Deal, thank you banget buat waktu dan Sekali lagi gue nambahin dikit. Aman, lanjut. Jadi tentang pencurian data pribadi itu hanya salah satu masalah. Dari sekian banyaknya Jadi masalah yang lebih terjadi. banyak, sekian banyaknya masalah. Intinya ya harus ada regulasi mengatur itu. Iya. Baik data pribadi, baik perpajakan, baik tentang persaingan bisnis itu banyak masalah deh. Tapi intinya Iya. semangatnya emang harus ada keadilan hukum media di Indonesia dan negara sekali lagi. Dan negara harus membela keberpihakan kepada media konvensional dalam arti media nasional. Ya, jangan takut sama oligarki Amerika sana ya. Negara jangan takut ya. Masa negara-negara lain berani membela media konvensionalnya masing-masing. Indonesia jangan takut sama oligarki Amerika. Jangan takut. Slow. Thank you banget, Del, buat kesempatan dan waktunya. Kesimpulan dari gua mungkin dan kesimpulan dari Fadil juga bisa diambil sisi positifnya. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Kajian Kopi Malam dan share video ini ke teman-teman di grup WhatsApp keluarga dan lain sebagainya karena ini mungkin bisa dibilang adalah sebuah bentuk apa ya, edukasi mungkin bisa dibilang Dil ya, karena kan memang tujuan video ini dibikin adalah untuk melihat dari kacamata yang lain gitu. Dan gua Okta Wijaya dan temen gua Fadil mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua dan sampai jumpa di episode selanjutnya dan sampai jumpa.